Bulan Rajab ini bulan yang istimewa, yang mana banyak keistimewaan yang tidak terdapat di bulan yang lain. Banyak juga amalan-amalan bulan Rajab ini yang tidak terdapat di bulan yang lain. Salah satunya itu tadi, ya, setiap pagi dan petang kita membaca Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya, warhamni, sayangi saya Allah, wa tubu alayya, terimalah taubat hamba ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi, amadda arbaban nuha wa rasama samsal bayani fi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Yang terhormat Ketua Masjid Al-Munawwarah beserta dengan jajarannya, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW beserta jajaran pemerintahan, begitu juga dengan seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir pada subuh kali ini. Teristimewa buat guru kami, guru saya Al-Imam yang besar masjid kita, Ustadz Aman Bahri, ya. HRP kan, harapan presiden, ya. Kalau sudah di depan guru, Bu, Pak, gemetaran, belum tampil lagi udah gemetar kan, tapi diberani-beranikan. Begitu juga dengan para pemirsa dimanapun berada, mungkin ada guru-guru kita, ya, saudara kita yang live, mudah-mudahan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya semuanya dalam keadaan sehat subuh ini. Alhamdulillah Pak Ustadz, yang penting badan sehat, uang banyak, tidak jadi masalah. Betul Bapak Ibu? Betul ya. Yang bermasalah itu kan badannya sakit, kantong sakit juga, iman sakit juga. Itulah yang lebih bermasalah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah disebutkan bahwasanya apabila seseorang itu tak pernah duduk di majlis ilmu, arba'una yauman, 40 hari lamanya. Baik ia ustadz kondang yang akan menceramah memberikan nasihat, tak datang juga dia. Udahlah hidungnya pesek, tak nampak pula lagi, ya kan? Tapi kalau datang artis dari Jakarta misalnya, barisan terdepan. Tapi kalau majlis ilmu, apapun bentuk majlis ilmunya tak pernah hadir. Berapa lama? 40 hari lamanya. Maka apa yang terjadi? Qalbun mayyitun, hatinya akan mati. Kalau sudah mati hati kita Bapak Ibu, bagaimanapun cara guru-guru kita menyampaikan, menasihati kita, begitu juga orang tua kita, tetangga kita semuanya, maka tidak akan sampai kepada hati kita. Ya. Maka hadirnya kita di sini salah satu memberikan wejangan-wejangan kepada qalbun kita. Karena terkadang dalam kehidupan ini kita hanya fokus memperindah, menghiasi yang terlihat, namun lupa memperbaiki yang tidak terlihat. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, memperindah, memperbaiki, memperbaharui yang tidak terlihat itu jauh lebih bagus dibandingkan memperbaiki yang terlihat. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya di hari kemudian nantinya. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai pengajian subuh kita ini, alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu istighfar di bulan Rajab. Alhamdulillah, pada subuh ini kita sudah masuk ataupun di tanggal 9 Rajab, ya. Maka alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu istighfar di bulan Rajab sebanyak 10 kali. Astaghfirullahaladzim, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Maka Bu, Bapak, bulan Rajab ini bulan yang istimewa, yang mana banyak keistimewaan yang tidak terdapat di bulan yang lain. Banyak juga amalan-amalan bulan Rajab ini yang tidak terdapat di bulan yang lain. Salah satunya itu tadi, ya, setiap pagi dan petang kita membaca Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya, warhamni, sayangi saya Allah, wa tubu alayya, terimalah taubat hamba ya Allah. Berapa kali? 70 kali sehari ketika waktu pagi dan petang kita amalkan. Ada juga tasbihnya, ya, subhanallah, subhanallahil hayyul qayyum, ya, tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Rajab. Kemudian tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 Rajab, subhanallahil ahadis somad. Ingatlah Bu Ustadz Abdus Somad, ya kan, biar mudah. Kemudian nanti tanggal 21 sampai tanggal 30 kita baca subhanallahir raub, ya. Ada juga amalan Bapak nanti itu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada subuh hari yang berbahagia ini kita kutip di dalam kitab Tanqihul Qaul, yang mana kitab Tanqihul Qaul ini salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ulama besar, ya, yang pernah mengajar di Masjidil Haram dan pernah menjadi imam di Masjidil Haram, ya. Kitab ini kami pelajari bersama guru kami, guru kita semuanya, Abuya Ahmad Riyadi Hasibuan As-Surami Esos, ya. Pada bab ini, pada bab yang ketiga, fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, tentang keutamaan daripada bismillahirrahmanirrahim. Kita kajian kita yang sederhana saja Bapak Ibu, tetapi walaupun sederhana ini, bila kita mendalaminya, ya, banyak sekali keistimewaan yang dapat kita peroleh. Bismillahnya Pak Ustadz, iya, belum Ustadz lahir lagi kami sudah hafal bismillah, betul, sudah tahu artinya, betul. Tetapi bagi kita yang jarang mengaji dan tidak mau belajar, tidak mau memperbaiki diri, bila dicoba Bapak Ibu, ada papan tulis contohnya, disuruh maju-maju satu-satu ke depan menulis bismillahirrahmanirrahim. Barangkali ada di antara kita yang bisa, Pak. Ada juga sebagiannya yang salahnya lebih banyak daripada benarnya. Ada juga yang benarnya lebih banyak daripada salahnya. Ada yang bisa sama sekali, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bila kita membuka Al-Qur'anul Karim yang mulia ini, ya, hampir semua surah-surah di dalam Al-Qur'an dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan bismillah itu sendiri yang pertama adalah menjadi hiasan daripada Al-Qur'anul Karim, ya. Maka dalam hadis yang panjang Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha subhanahu wa ta'ala zainas samaa'a bil kawakibi.
Sesungguhnya Allah Ta'ala menghiasi langit bil kawakibi wa hiya asy-syamsu wal qamaru wan nujum. Hiasan daripada langit itu Bapak Ibu adanya matahari, rembulan dan bintang-bintang. Tanpa yang tiga ini ayahanda ibunda, langit yang Allah ciptakan itu tidak akan terasa indah. Ya. Maka Allah jadikan hiasannya. Kemudian wa zainal malaikata bi Jibrila, Allah Subhanahu wa taala menghiasi golongan para malaikat dengan malaikat Jibril, ya. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, wa zainal jannata bil huri wal kusuri, Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga dengan para bidadari dan gedung-gedung. Tanpa yang dua ini Bapak Ibu, maka surga yang Allah ciptakan itu akan terasa sepi, tidak ada hiasannya. Maka Allah jadikan hiasannya untuk mempercantik surga yang Allah jadikan tersebut. Maka ibu-ibu jamaah Masjid Al-Munawwarah, ya, di dalam kitab Nisaul Ahlul Jannah, perempuan itu ahli surga, ya. Kalau kelak ibu ditakdirkan masuk surga, Bu, kecantikan ibu 70 kali lipat dibandingkan dengan bidadari surga. Alhamdulillah, Bu, ya. Tetapi ibu-ibu di dunia ini berbeda dengan bidadari surga. Kalau bidadari itu, Bu, tidak keberatan dia kalau tidak dikasih uang belanja. Ibu keberatan tidak? Tidak dikasih Pak Su atau suami kita, ya, tidak dikasih uang belanja, keberatan pastinya. Kemudian, Bu, bidadari ini, Bu, dia tidak keberatan kalau dipoligami. Kira-kira ibu-ibu jamaah Masjid Al-Munawwarah keberatan tidak kalau bapak memiliki istri lebih dari satu? Hah? Tidak keberatan, Pak, Bu? Ya, bapak-bapak yang mau nambah, ternyata ibu-ibu Masjid Al-Munawwarah tidak keberatan, ya kan? Iya, Masya Allah, luar biasa ini, ya, Pak Imam, ya kan? Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa zainal anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menghiasi golongan para nabi dengan nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, jumlah para nabi itu banyak sekali. Dikatakan di dalam kitab Fathul Mu'in ada sekitar 124.000 para nabi. Kemudian dari 124.000 para nabi itu ada sekitar 313 atau 315 para rasul. Kemudian dari 313 ini ada 25 nabi dan rasul yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian dari 25 nabi ini ada namanya 5 besar rasul-rasul ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari 5 besar ini, Bu, Pak, ada satu yang paling istimewa, yang menjadi penghulunya, yang menjadi hiasannya, yakninya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita Bapak Ibu, ya, menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui dengan umatnya, ya. Tentunya bila kita mencintai Rasulullah, kita perbanyak bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, wa zainal ayyami biyaumul jumu'ati, Allah Subhanahu wa taala menghiasi hari dengan hari Jumat, yang mana kita kenal dengan Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik, hari yang penuh dengan keberkahan. Maka berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau Bapak Ibu ingin menghususkan hari bersedekah, bersedekahlah pada hari Jumat, karena banyak keistimewaan yang terdapat di hari Jumat ini tidak terdapat di hari lain. Kemudian begitu juga dengan kalau Bapak Ibu hendak mengkhususkan hari berziarah kubur, berziarahlah pada hari Jumat, ya. Jangan sampai nantinya orang tua kita, ayahanda ibunda kita, atau istri atau suami kita, anak-anak kita, ya, telah dipanggil Allah Ta'ala, tidak pernah kita ziarahi kuburannya, Pak.
ya, rumputnya banyak, besar, bagi hutan, ya. Maka ada kebahagiaan tersendiri bagi penduduk kubur kalau ahli warisnya, keluarganya, sanak kerabatnya datang menziarahinya, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, salah satu cara melembutkan hati yang keras, sering-seringlah berziarah kubur, Bapak Ibu. Ya, ketika kita berziarah kubur, sedikit banyaknya akan terlintas dalam hati kita, ya. Cepat atau lamanya ya Allah, aku akan menyusul mereka ya Allah. Dengan itu keimanan kita akan bertambah kepada Allah, ya. Akan bertambah ketakutan kita melakukan kesalahan-kesalahan, akan bertambah semangat kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa zainal layali bilailatil qadri, Allah Subhanahu wa taala menghiasi malam dengan malam Lailatul Qadar, yang mana sebentar lagi ini sudah bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, bulan yang mulia itu akan memenuhi kita, akan menjumpai kita semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita, iman dan Islam kita, ya. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, wa zainas syahra bi syahri Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menghiasi bulan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian wa zainal masajid bil Ka'bati, Allah Subhanahu wa taala menghiasi masjid-masjid dengan Ka'bah. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, wa zainal kutuba bil Quran, Allah Subhanahu wa taala menghiasi kitab-kitab dengan Al-Qur'an. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, ada 4 kitab besar yang Allah turunkan. Ya, yang pertama kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Qur'an. Ternyata Bapak Ibu, hiasan daripada kitab-kitab Al-Qur'an, kitab-kitab yang Allah turunkan itu adalah kitab suci kita, kitab suci Al-Qur'an. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia yang terakhir, wa zainal Qur'ana bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala menghiasi Al-Qur'an dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maka Bapak Ibu yang pertama adalah kalimat bismillah ini bukan kalimat yang biasa, tetapi dia bagian daripada suci Al-Qur'an, kemudian dia kalimat yang istimewa dan kalimat yang agung. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, ya, menjadi hiasan daripada Al-Qur'anul Karim. Kalau kita lihat ada sekitar 114 surah yang Allah turunkan. Hanya 1 surah di dalam Al-Qur'an yang tidak diawali dengan bismillah, surah At-Taubah. Salah satu penyebabnya kata para ulama kita adalah karena surah At-Taubah ini Bapak Ibu menceritakan tentang peperangan dan pembunuhan yang tidak sesuai dengan Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam surah An-Naml, ya, ada terdapat 2 kali bismillah Bapak Ibu, ya. Yang pertama ketika di awal surah, ya, sebelum memulai bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah terdapat pada ayat yang ke-30. Hafal kita ini, ya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka genaplah Bapak Ibu jumlah surah yang Allah turunkan 114 surah, dan jumlah bismillah di dalam Al-Qur'an pun 114 kali. Ya, maka ketika kami dulu belajar di pesantren Bapak Ibu, ya, dikasih guru-guru kami lah faedah. Kalau kalian hendak memancing ikan, ya, ada Bapak Ibu yang hobi mancing ikan. Nah, ya Bu, amalkanlah ini, ya kan? Kalau hendak memancing ikan, bacalah innahu bisulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ketika hendak memberikan umpan tuh. Setelah itu lemparkan ke sungai, insya Allah akan banyak ikan dapat, kata beliau. Tapi ketika libur kami coba, ya, semangat kami ini Bapak, karena kebetulan pondok pesantren kami itu dekat dengan sungai, ya.
Semangat tiba libur, innahu bisulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, lempar. Ternyata sudah lama ditunggu Bapak Ibu, belum dapat ikannya lagi. Ya, lebih cepat lagi mancing di pasar, Pak. Mungkin salah niat kami kan? Ya. Nah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua keistimewaan daripada bismillah ini adalah dapat menghancurkan setan. Ya, menghancurkan setan. Ya. Karena di mana-mana Bapak Ibu ada setannya. Di masjid ilmu kita ini pun ada setannya. Yang pertama, setan tuh dikibas-kibasnya mata ibu gini-gini, biar mengantuk kan? Gagal. Kemudian dibuat cara yang kedua, ditusuk-tusuknya tempat duduk ibu tuh kan? Gini ya, Bapak Ibu. Bagaimana tidak betah duduk di masjid ilmu ini? Maka salah satu cara menghancurkan setan ini yakninya dengan membaca bismillah. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Tankihul Qaul ini. Ma min abdin yakulu, apabila seseorang hamba membaca bismillahirrahmanirrahim, illa zabas syaitanu kama zubur rasasu 'alan nar. Niscaya setan itu akan hancur sebagaimana Bapak Ibu hancurnya timah di atas api. Kalau kita punya timah Bapak Ibu, kita taruh ataupun kita jatuhkan ke dalam api, apa yang terjadi? Maka timah yang kita miliki itu akan hancur lebur. Begitu jugalah dengan setan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, setan orang yang beriman dengan setan yang tidak beriman itu berbeda, Pak. Kalau setan orang beriman itu kurus dia, kecil. Kalau guru kami dulu mengatakan menek salidi. Ada salah mandailing Bapak Ibu? Tidak ada. Pak Imam kita tadi sama Bapak itu kan, menek salidi Pak. Setan nalak beriman. Apa sebab? Karena dia mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau memakai pakaian ataupun melepas pakaian diawali dengan bismillah. Bahkan Bapak Ibu, ketika ada seorang suami istri melakukan hubungan badan, ya, tidak diawali dengan bismillah, ada doanya tuh, maka setan pun ikut campur di dalamnya. Ya, tidak main-main ini. Maka kalau setan orang yang tak beriman, gemuk dia, gemuk, makmur dia. Makan jengkol 3 piring, rendang daging, rendang ayam. Rupanya Bapak Ibu ampasnya sama kita. Ya, yang gizi-gizinya itu sama setan. Apa sebab? Kita makan tanpa baca bismillah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu faedah ini Bapak Ibu, ya. Saya lihat orang tua saya ini masih muda-muda lagi, ya. Kalau besok Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya, Allah takdirkan ibu mengandung kembali, bacalah surah Al-Fatihah. Ya. Surah Al-Fatihah pun terdapat di dalamnya bismillah. Ketika genap usia kandungan ibu 9 bulan, baca surah Al-Fatihah dari awal sampai akhir, usapkan ke dalam perut. Ya, insya Allah anak yang lahir nanti Bapak Ibu akan terhindar dari setan yang namanya Ummu Sibyan. Setan yang suka mengganggu anak-anak. Ya, maka terkadang anak-anak kita itu Bapak Ibu menangis tidak seperti menangis anak pada umumnya. Ya, disolawatin menangis dia. Ya, dikasih HP makin menangis dia. Dilemparkannya HP itu, HP masih kredit, ya, tekor lah mamanya kan. Ya. Maka kita amalkan ini. Ingat ya Bapak Ibu yang berbahagia, nama setannya Ummu Sibyan, ya, bukan Nisa Sabian. Ya. Kalau Nisa Sabian Bapak Ibu mau kasih tahu aja, itu adik saya Bapak Ibu, ya kan? Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga keistimewaan ataupun keutamaan dari bismillah ini adalah dicatat Allah 400 kebaikan. Satu kali bismillah Allah catat 400 kebaikan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Bukankah tujuan kita di dunia ini mengumpulkan kebaikan? Dengan harapan kita nantinya ketika ditimbang, kebaikan kita lebih berat dibandingkan dengan kesalahan kita. Ya, salah satu caranya
dengan membaca bismillah di awal perkara-perkara pekerjaan kita yang baik-baik. Maka Abuya kita Kiai Haji Abdullah Mukhtar merupakan pimpinan Pondok Pesantren An-Nizam Sukabumi mengatakan, tuba liman mata walam yamut hasanatihi. Beruntunglah, berbahagialah orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal dunia namun kebaikannya belum mati, belum terputus kan? Ini. Satu kali bismillah Bapak Ibu dicatat 400 kebaikan. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim." Apabila seorang hamba membaca bismillahirrahmanirrahim, illa amara Allah Ta'ala al-kiram al-katibina an yaktubu fi diwani 400 hasanah. Ya. Kecuali Allah perintahkan malaikat yang mulia mencatat di dalam buku catatannya bagi orang-orang yang membaca bismillah 400 kebaikan. Ya, luar biasa ternyata Bapak Ibu. Ya, walaupun sederhana, maka kenapa ya senantiasa kita awali pekerjaan kita dengan bismillah, namun rasa-rasanya tidak membawa efek kepada kehidupan kita. Mungkin ya ketika kita mengucapkannya asal-asalan atau tidak dari hati ya. Bismillah, bismillah, bismillah kan. Ya. Tapi coba kita amalkan ya dengan tulus ya, dengan betul-betul ya. Mudah-mudahan akan membawa efek yang baik kepada kita. Kemudian yang keempat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penghapus dosa. Ya. Bukan hanya istighfar, puasa, sedekah, salat yang dapat menghapuskan kesalahan kita. Ternyata kalimat bismillahirrahmanirrahim juga salah satu upaya kita, cara kita agar kesalahan kita diampuni dan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Bapak Ibu yang berbahagia, namanya kita manusia tidak lepas dari yang namanya kesalahan dan dosa. Kalau tak pernah salah Bapak Ibu, ya, tak pernah melakukan dosa, maka ia bukan manusia. Barangkali dia malaikat. Ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala bismillahirrahmanirrahim." Barang siapa mengatakan bismillahirrahmanirrahim marratan, satu kali, lam yabaqa min zunubihi zarratun, muttafaqun alaihi, maka tidak akan tersisa daripada dosa-dosanya walaupun sebesar biji sawi. Tapi ini dosa-dosa yang kecil ya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kira-kira mana dosa yang lebih berbahaya? Dosa besar satu kali atau dosa-dosa kecil yang terus mengerjakannya ataupun terus diulang-ulang ya, dikerjakan berulang-ulang kali? Tentunya ini sama-sama berbahaya, tetapi lebih berbahayanya ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil, kita merasa dalam hati kita ini seolah-olah tidak pernah melakukan kesalahan. Ini lebih berbahaya ini Bapak Ibu ya. Tidak ada dosa yang besar bila diiringi dengan bertaubat kepada Allah, dan tidak ada pula dosa yang kecil bila senantiasa kita terus mengerjakannya. Maka di bulan yang mulia ini, bulan Rajab ini ya, mari sama-sama kita memperbaiki diri kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena di bulan ini Allah Maha Pengasih ya, Maha Penyayang ya. Lebih besar rahmatnya Allah diberikan kepada di bulan Rajab ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Tapi bukan berarti di bulan Allah tak Allah berikan rahmatnya ya. Diberikan juga, tapi perumpamannya Bapak Ibu, kalau di bulan lain sepertinya ya, tapi kalau di bulan Rajab ini rahmat Allah tuh banyak curahannya. Begitu besarnya kasih Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah dicatat Allah sebagai orang yang baik. Ya. Orang-orang yang senantiasa membaca bismillah di setiap awal pekerjaannya yang baik, maka itu salah satu caranya ya, Allah catat ia sebagai orang yang baik.
Kalau di dunia ini Bapak Ibu, apalagi hendak kita mencari pekerjaan, ya, ketika interview tidak lengkap persyaratannya, walaupun kita mengatakannya, Pak, saya orang terbaik di kampung saya, tak pernah melakukan kesalahan apalagi ya yang lainnya, tapi kalau tidak ada SKCK-nya dari kepolisian Bapak Ibu, surat keterangan berkelakuan baik, maka tidak bisa kita diterima di perusahaan tersebut. Tapi apa tandanya orang yang baik di hadapan Allah? Senantiasa membaca bismillah, ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu minal abarari, namanya akan dicatat termasuk golongan orang yang baik-baik. Wa bari'a minal kufri wan nifaqi, Allah bebaskan ia daripada sifat kufur dan sifat-sifat orang-orang munafik, ya. Bapak Ibu yang berbahagia, apalagi ini ya di tahun-tahun politik, ya, banyak sekali terkadang caleg-caleg tuh, ya, sebelum baca ayat kursi diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai. Allah takdirkan dapat kursi, sayangnya lupa di ayatnya Bapak Ibu, ya, maka pandai-pandailah, ya. Nah, ini bukan kampanye nih Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keenam adalah mendatangkan keberkahan, ya. Bukankah kita menginginkan Bapak Ibu setiap usaha yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, baik ya petani, ya, begitu juga dengan pedagang, begitu juga dengan kantoran, ya, mengharapkan usaha pekerjaan kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah mulai pekerjaan yang baik dengan membaca bismillah. Termasuk di dalamnya pengajian kita ini, ya. Sebelum kita mulai pengajian kita pada subuh hari yang berbahagia ini, untuk mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita awal dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kullu amrin zibalin, setiap perkara, setiap urusan, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abatar, maka pekerjaan itu, urusan itu terputus. Apa makna terputus di sini Bapak Ibu yang berbahagia? Hilangnya keberkahan, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara daripada keistimewaan ataupun keutamaan daripada bismillahirrahmanirrahim. Namun masih banyak lagi yang lain Bapak Ibu, tapi pada kesempatan ini, inilah yang dapat kami sampaikan. Kemudian kita baca kisah-kisah, ya, tentang orang-orang soleh terdahulu yang mengamalkan kalimat daripada bismillahirrahmanirrahim. Satu di antaranya kita kutip di dalam kitab An-Nawadir yang ditulis oleh Syekh Sihabuddin bin Salamah, bahwasanya Bapak Ibu ada seorang wanita yang solehah, ya, sudahlah cantik, solehah lagi, yang penting dia idaman seorang laki-laki. Tapi sayangnya Bapak Ibu, dia diberikan ujian mendapat suami SCL, ya. Apa SCL ini Pak Ustaz? Ya. Suami yang cilako, ya, tak baik akhlaknya. Sudah SCL Bapak Ibu, ya, PKI pula lagi beliau. Apa PKI Pak Ustaz? Pendek, kecil, hitam. Lengkaplah penderitaan istri yang cantik tadi. Kalau macam Ustaz masih beruntung, dia sedikit, agak ganteng sedikit, ya kan? Sedikit aja Bapak Ibu. Kalau orang tua saya di sini gantengnya banyak, ya. Kemudian wanita yang soleha ini Bapak Ibu, dia mempunyai kebiasaan sebelum memulai aktivitasnya apapun bentuknya yang baik, senantiasa ia awali dengan bismillah. Mau mencuci piring, baca bismillah, Bu.
Mau memasak juga diawali dengan bismillah, Bu. Ya. Mau menyapu rumah, menyetrika, semuanya pekerjaan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Tentunya suaminya yang tidak baik ini, yang buruk akhlaknya ini, resah, gelisah dia dengan istrinya ini. Setiap bentar-bentar bismillah, bentar-bentar bismillah, bentar-bentar bismillah. Ya. Kemudian ia pun ingin mengerjain istrinya ini. Ia ambil ya, kotak perhiasan, kemudian ia perintahkan istrinya untuk menyimpan kotak perhiasan tersebut di tempat yang tak seorang pun mengetahuinya, termasuk dia sendiri, suaminya sendiri. Tentunya istrinya ini, Bapak Ibu yang berbahagia, patuh dia. Ia pun ya, mencari tempat yang terbaik. Tapi Bu, cilakonya suaminya ini tanpa sepengetahuan istrinya ia buntutin. Di manalah kira-kira engkau sembunyikan kotak perhiasan ini? Ya. Kemudian Bu, ibu-ibu yang berbahagia dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hendak membuka tempat penyimpanan kotak perhiasan tersebut, ia awali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya, buka. Hendak meletakkannya juga ia awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hendak menutup kembali, ia ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, setelah ia simpan kotak perhiasan tersebut tanpa sepengetahuan istrinya, suaminya kembali ke tempat penyimpanan tersebut. Dia ambil kotak perhiasannya, dijatuhkannya ke dalam sumur. Ya kan? Inilah ciri-ciri suami yang SCL tadi, Bapak Ibu. Ya. Kemudian esok harinya ia perintahkan kembali istrinya yang soleha ini mengambil kembali kotak perhiasan yang sudah dijatuhkannya ke dalam sumur. Tentunya dia patuh, Bapak Ibu. Ketika sampai di tempat penyimpanan tersebut, sebelum membuka tempat penyimpanan kotak perhiasan itu, Bapak Ibu, ia awali dengan bismillah. Ya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Seketika itu juga Allah perintahkan malaikat Jibril, malaikat yang mulia, mengambil kembali kotak perhiasan yang di dalam sumur, ya, menaruh ke tempat semula. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, Bapak Ibu, kotak perhiasan itu ada pada tempatnya. Ya, ini luar biasa ini, Bapak Ibu. Itu, Pak, kalau kita mencerna dalam pikiran kita tidak mungkin. Tapi apa yang tak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian Bapak, setelah ia ambil, ia menyerahkan kepada suaminya, dan apa yang terjadi, Bapak Ibu, suaminya terheran-heran. Ya. Mengapa bisa demikian? Ternyata Bapak Ibu, yang awalnya suaminya ini buruk akhlaknya, tak baik perilakunya, ya, mengakui kesalahannya kepada istrinya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya, Bapak Ibu, yang menjadi dia bertaubat, yang awalnya tidak soleh menjadi soleh, yang awalnya tidak baik menjadi baik. Ya. Kita sampai jam berapa ini, Bapak Ibu? Ya, soalnya saya pun teringat kata senior saya, Bapak Ibu, antum kan masih muda, ya. Ilmu antum pun masih sedikit. Kalau menyampaikan nanti banyak-banyak berputar-putar, katanya kan. Kalau panjang tuh alangkah baiknya jangan panjang-panjang, agar kelirunya sedikit, kata beliau kan. Ya, iya kan. Kemudian apa lagi itu, jangan Pak Ustaz, saya sampaikan. Karena mau panjang ceramahmu subuh itu, sore itu, malam itu, insya Allah, kata beliau, tidak akan menambah dan mengurangi isi amplop, katanya, Bapak Ibu. Ya, tidak akan mengurangi dan menambah isi amplop. Betul juga, makanya saya di mana-mana pun ceramah itu tidak akan panjang-panjang. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, kita kutip kisah yang kedua tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam, ya, melewati sebuah pemakaman. Ya. Dengan izin Allah, Nabi Isa mengetahui ada seseorang, ya, yang di dalam kubur tersebut sedang disiksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa hari berlalu, ketika kembali,
Nabi Isa melihat Bapak Ibu seseorang tadi yang meninggal, ya, yang di dalam kubur, yang disiksa Allah, tidak lagi disiksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa pun memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengapa bisa demikian? Ya. Ternyata Bapak Ibu yang berbahagia, ketika suaminya ini tadi meninggal, ia meninggalkan seorang istri yang sedang hamil. Ya. Ketika segenap usia kandungannya 9 bulan, anaknya lahir, jenis kelaminnya laki-laki, mulai besar, ya. Ketika berumur bertahun berganti Bapak Ibu, ya, mulai besar anak ini, dibawa oleh ibunya lah Bu kepada guru untuk belajar mengaji. Sebagaimana yang kita lakukan, ya. Orang kadang anak kita umurnya 5 tahun, kita carikan guru untuk belajar mengaji. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, gurunya ini mengajari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu terus yang senantiasa diulang-ulangi oleh anak almarhum ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menyiksa ayahnya dalam kubur karena anaknya senantiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, coba bayangkan. Sebagai sebab Allah berikan rahmatnya, ampunannya, kasih sayangnya kepada ayahnya dalam kubur. Apa pelajaran yang dapat kita ambil Bapak Ibu? Muliakanlah guru-guru kita, khususnya yang mengajari anak-anak kita mengaji Bapak Ibu. Ya, jangan anggap mereka sebelah mata. Jangan pisah-pisahkan ataupun beda-bedakan mereka dengan guru-guru yang lain. Maka bersyukurlah ketika ada seorang guru yang mengajari anak-anak kita mengaji Bapak Ibu. Ya, muliakan mereka. Karena terkadang kami ini alumni takmir masjid ini Bapak Ibu, terkadang memang dianggap sebelah mata Bapak Ibu, ya. Belajar mengaji 2 bulan, sudahlah honornya kecil, yang dibayar 1 bulan, ya kan. Begitu juga terkadang 10 ribunya 1 bulan Bapak Ibu, alhamdulillah menunggak setahun, kan. Ya, tapi kalau yang lain tidak berasa kita mengeluarkannya 500 ribu, 400 ribu per bulannya. Ya, muliakan mereka Bapak Ibu. Karena juga di dalam kitab Tanqihul Qaul ini Bapak Ibu, pada bab yang pertama tentang keutamaan guru, ya, dan ulama, katakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama aliman," barang siapa memuliakan guru, memuliakan orang alim, memuliakan ulama, faqad akramani, maka sungguh ia telah memuliakanku, kata Nabi. Wa man akramani, barang siapa memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad akramallah, maka sungguh ia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man akramallah fama'wahul jannah, barang siapa memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita, ya, tidak memuliakan guru-guru kita, meremehkan guru-guru kita, pada hakikatnya kita meremehkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sudah kita remehkan Nabi kita, Bu, ya, masih pantaskah kita mendapatkan sapaannya Nabi? Ya. Kemudian apalagi ketika kita memuliakan guru-guru kita. Juga di dalam kitab Tanqihul Qaul ini Nabi katakan, man nazara ila wajhil alimi, barang siapa memandang wajah orang alim, nazratan, satu pandangan, ya, fa fariha biha, dengan pandangan ketika melihat gurunya timbul rasa bahagia, rasa senang dalam hatinya. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati malakan, dengan pandangan yang penuh senang itu Bapak Ibu, rasa senang itu Allah ciptakan satu malaikat
yang mana malaikat ini yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamati, senantiasa memohon ampun kepadanya, beristighfar kepadanya berapa lama? Sampai hari kiamat. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika kita melihat guru-guru kita ya, timbul rasa senang, bahagia kita melihat guru-guru kita itu. Allah ciptakan satu malaikat yang mana malaikat ini senantiasa beristighfar, memohonkan ampunan bagi kita sampai hari kiamat. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ada 5 pandangan yang bernilai ibadah ataupun pahala. Yang pertama ketika memandang air Zam-Zam, ya, memandang Ka'bah, memandang Al-Qur'anul Karim, memandang wajah orang tua kita, dan memandang wajah guru-guru kita. Tapi mana yang lebih utama di antara 5 pandangan ini? Memandang wajah orang tua kita yang lebih utama. Pandanglah wajah orang tua kita sebelum pandangan yang indah itu Bapak Ibu ya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika dia dipanggil Allah tak pernah bisa kita memandangnya lagi. Ya. Setua apapun kita hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, statusnya tetap anak bagi orang tua. Yang namanya anak mesti berbuat baik, melakukan yang baik-baik, berusaha membuat yang terbaik kepada orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita termotivasi. Ini yang terakhir Bapak Ibu, sebagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, ana abdun man allamani harfan, saya adalah hamba sahaya bagi orang yang mengajariku walau 1 huruf pun. Ya, saya adalah hamba sahaya bagi orang yang mengajariku walau 1 huruf pun. Kemudian kata beliau, terserah kepada orang yang mengajariku tadi, apakah ia tetap menjadikanku sebagai budaknya atau ia menjualku. Rela dia. Padahal Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu banyak ilmunya, ya. Tetapi begitu tawaduknya beliau sehingga ia rela, ya, mengatakan, saya adalah hamba sahaya bagi orang yang mengajariku walau sehuruf pun. Kita hari ini Bapak Ibu, berapa huruf yang diajari oleh guru-guru kita, ya, berapa banyak ilmu yang telah ia berikan kepada kita. Terkadang Bapak Ibu, yang menyebabkan hilangnya keberkahan ilmu kita adalah ketika kita menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan guru-guru kita. Apalagi terkadang ya banyak terjadi karena gurunya hanya alumni pesantren, dia alumni Timur Tengah, berani ia mencaci maki, menyalah-nyalahkan gurunya, ya. Maka itu penyebab hilangnya Allah cabut keberkahan daripada ilmu-ilmu yang kita peroleh. Karena kita tidak memuliakan guru-guru kita yang telah mengajari kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Bapak Ibu yang berbahagia, inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.